memang ketika memang ada dugaan dari suatu tindak pidana, memang harus dibuat terang dulu sebuah peristiwa itu. Nah, tapi ya terus terang ya yang harus diperhatikan tuh legal standing dulu sebetulnya. Apakah mereka tuh yang dirugikan atau siapa yang dirugikan? Nah, makanya kalau dirugikan kenapa dirugikan? Nah, makanya kan mesti diperhatikan itu apakah si pemilik itu bisa membocorkan. Nah, logika penerapan unsur di dalam sebuah perkara pidana itu kadang-kadang debatnya panjang, tapi biasanya nggak jauh-jauh konsensusnya dapatnya kan. Contoh kayak ini dugaan ada illegal access. Artinya illegal access itu kayak dia bobol, hacker. Logikanya tuh hacker. Jadi bukan dia punya akses terus dia ngopi terus tiba-tiba dia lalai. Itu beda lagi. Makanya mudah-mudahan Pak Polisi jauh lebih bijaksana lah dalam penanganan ini daripada dia kayak zaman dulu dia harus follow the crowd ya. Kayak zamannya Boril ya. Ya kan kasihan juga kan gitu loh. Artinya itu trial by the press. Bang, tapi terkait dugaan yang masih dengan terkait V yang mantan suami yang punya akses terkait CCTV tersebut yang untuk memonitor anak-anak yang di rumah yang masih rumah bersama lebat di rumahnya Inara dan anak-anaknya. Ini gimana nih Bang? Akan menjadi bola liar ya, bola panas bagi keluarganya V tersebut. Ya, memang kalau kayak gitu tidak bisa dikesampingkan yang namanya mens rea. Ada niatnya tuh, niat jahatnya untuk mendiskreditkan apa segala itu mesti diperiksa. Nah, kalau illegal access berarti kan niat jahatnya dia ingin membobol, ya untuk mencemarkan nama baik atau pemerasan atau dan lainnya. Makanya kalau dia punya akses terus dia tiba-tiba dia lalai, terus dia diambil sama orang, memang harus didudukkan dulu perkaranya. Apakah ada mens reanya, ada niat jahatnya, atau memang ya pas lagi teledor aja kan nggak tahu juga. Makanya cerita ini mesti cocok dulu, harus ada petunjuknya, kemudian barang buktinya ya, kemudian ada saksinya. Nggak bisa dikedepankan cuman keterangan saksi doang katanya. Ini mesti scientific, benar-benar scientific crime investigation. Nggak bisa cocok logi atau model netizen investigation ya. Jadi ya mudah-mudahan lebih profesional lah. Dan menurut pernyataan dari Viola itu yang masih sebagai saksi dari satu manajemennya Inara, dia bilang dia pernah dikasih lah ya bukti video tersebut dan dia bilang wah gila ya Pak, kalau ini bisa berusaha sama penjara nih sama polisi nih, udah hapus, tapi itu tidak dihapus. Itu dia dapat dari temennya itu, entah dari teman satu manajemennya atau gimana kita nggak tahu. Dan ternyata Bang yang mensreanya itu yang menghebohkan menurut Insan Fahmi juga yang kemarin dia diperiksa ya di Mabes, dia bilang ini ada dugaan motifnya itu untuk diperjualbelikan untuk ada keuntungan Bang. Gimana nih Bang bisa segila itu Bang? Ya menurut saya bisa-bisa aja. Ini kan apa namanya ilmu cocok logi ya. Artinya kan ya mencoba menempatkan suatu rangkaian kejadian itu menjadi satu cerita yang memang kalau kita baca dulu waktu zaman saya tuh cerita stensil lah, cerita apa namanya semi-semi nggak jelas gitu kan ya kan, termasuk romantik seksual yang mencoba vulgar begitu. Akan tetapi saya bilang tadi kalau nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Artinya kejadian ini mungkin dari beribu-ribu kali kejadian, mungkin kali ini baru tanggurnya, karena nggak gampang itu ngambil di CCTV itu di menit yang itu, di jam yang itu, dan di kamera yang itu. Nggak gampang itu sebetulnya. Jadi harus tahu persis kegiatannya sehingga dia bisa nge-record itu barang. Artinya
yang membocorin, kalau kalau saya boleh berpendapat ya sebagai komentator bola, itu pasti yang tahu kegiatannya secara detail. Karena sih sebenarnya bisa dibilang sudah direncanakan untuk ngambil di klip mana, gambar apa, dan di kamera apa ya, kan bisa bilang gitu bang. Ya, atau juga kayak si Boril, ya, artinya memang buat koleksi juga bisa juga. Makanya kan saya nggak ngerti juga ini siapa yang motifnya apa. Tapi sebagai komentator bola yang saya bilang, bisa seluas itu. Nah, karena eh wild fantasy ya, artinya kan aneh-aneh. Ya kan, yang memang mesti ditertipin ini, karena memang soal moralitas di Indonesia itu menurut saya udah dol, karena Komdigi sebagai penjaga apa namanya getaway dari alam maya di Indonesia ini kelihatannya ya judul aja lolos, apalagi yang beginian. Saya juga nggak ngerti nih mereka punya motif apa sebetulnya. Bang, tapi akhirnya dibantah oleh hebatnya pihak yang pertama yang ngasih tahu video tersebut kan Mawa ya. Dan Mawa kan pernah bilang itu dapat dari kakaknya, dan kakaknya bilang dari orang lain, ternyata dari orang lain bukan kakaknya. Dan pihak dari Mawa bilang katanya ini bukan dari mantan suaminya, bukan dari si V tersebut, dan diamini oleh ibundanya itu, Eva Manung, bilang dia pernah menanyakan langsung ke V tersebut, anaknya sendiri yang mantan suaminya ini kan. Dia sampai sumpah tidak pernah menyebarkanlah video tersebut sampai ke publik, dan akhirnya membuat ibunya lega. Ini tidak bisa juga di alibi, kan akan bisa juga dipanggil kan, nanti akan diperiksa sebenarnya, karena kan yang punya akses CCTV ya V tersebut kan. Ya karena logikanya tuh nggak bisa dikeluarkan dari logika umum. Rumah itu rumah siapa? Yang pasang CCTV siapa? Yang tahu kegiatan si yang mengaku korban itu siapa? Kemudian korban itu berkegiatan yang diduga heboh itu berapa kali di situ, ya yang tahu siapa, ya kan. Artinya sebetulnya ya memang korban juga punya akses yang sama kan, karena memang ditempatkan yang sama. Nah makanya agak bingung juga, mungkin ya itulah kelebihan dan kekurangan CCTV. Artinya ya CCTV dipasang itu artinya di ruang-ruang umum, nggak mungkin di toilet juga kan. Nah kalau ada kejadian di ruang umum, gue nggak ngerti ini apa gitu loh itu. Jadi ini sebetulnya apa sih gitu, ini perkara apa gitu loh. Makanya saya mau komentar tadi agak ragu, karena ini di ruang umum gitu loh, terus ada kejadian vulgar, padahal kan ada tempat yang lebih privat. Tempat tidur pasti kan nggak ada kameranya. Yang saya nggak habis pikir ya itu kan, ya coba aja lah polisi moral, coba komentarin itu, coba logikanya, coba saya pengen denger. Bang, terkait pidananya bang, hukumannya untuk yang penyebar ini bisa di atas 5 tahun ya bang, bisa untuk penyebar, terus apalagi penyebar pertama ya bang itu, dan yang untuk yang terkait 6 orang itu kan ada keikut sertanya itu masing-masing akan beda-beda bang, itu dia penyebarnya atau dia mengcopy atau dia menyimpan atau gimana bang? Ya saya kembalikan itu ke pihak kepolisian ya, kalau penerapan pasal ITE tentang soal ya illegal access, dan kemudian mungkin ya kalau ada ya ini pasalnya pornografi dan porno aksinya gimana itu, bisa dipakai apa enggak, nggak tahu juga. Apakah ini sengaja dipertontonkan apa enggak, karena itu posisinya di ruang umum, katanya di ruang umum kan, ruang tamu lah. Ya artinya memang polisi harus benar-benar bijak, apakah ada mens rea di situ, karena apakah itu tergolong tindak pidana atau memang bukan tindak pidana. Nah untuk menempatkan itu memang harus berbicara dengan ahli ya, sehingga ini posisinya bagaimana supaya soal CCTV yang bocor itu apakah itu termasuk bagian pelanggaran pidana atau kegiatan yang direkam sama CCTV itu yang pidana. Itu yang sebetulnya harus jadi perhatikan masyarakat umum.